Saya menyapa di kesempatan kali ini, di pagi hari ini. Mudah-mudahan kita semua masih diberikan limpahan kenikmatan Allah Subhanahu wa taala. Baik itu nikmat yang berupa jasmani dan rohani tentunya, dan juga terlebih kenikmatan Islam, iman dan ihsan. Mudah-mudahan kita semua dengan banyaknya kenikmatan yang telah kita terima dari Allah Subhanahu wa taala, kita bisa mempergunakannya dalam rangka ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala tentunya. Teman-teman sekalian, mari kita kembali mengaji kembali. Izinkan saya berbagi kembali sharing pada pagi hari ini. Kali ini kita sebelum merujuk kepada kitab induk pada kesempatan pagi hari ini, kita merujuk dahulu kepada kitab yang mini tapi isinya luar biasa gitu. Kitab yang pertama ini judul kitabnya adalah At-Tibyan fi Adabi Hamalatil Quran, yaitu kitab adab terhadap Al-Quran atau penghafal Al-Quran atau orang yang menjaga Al-Quran. Kitab ini ditulis oleh Al-Imam An-Nawawi, yaitu Asy-Syafi'i. Beliau bermazhab Syafi'i. Bahwasanya di dalam kitab beliau ini dinukil dari kitab Sunan Ad-Darimi. Nanti akan kami tunjukkan nanti redaksi hadisnya, karena sebagian orang mungkin ada yang meragukan ya, atau menuduh dengan tuduhan tidak selayaknya gitu. Jadi Imam Nawawi ini adalah seorang imam yang bermazhab Syafi'i, atau bisa disebut sebagai raksasanya dalam mazhab Syafi'i gitu ya. Beliau menghidupkan, makanya diberikan gelar Muhyiddin ya, yang menghidupkan agama terutama mazhab Syafi'i itu hidup kembali sejak beliau ada, seperti itu. Langsung saja merujuk kepada hadisnya, nanti kita akan tunjukkan di kitab induknya bahwasanya ada gitu. Jadi jangan sampai ada yang menuduh hadisnya tidak ada atau menuduh hadis palsu seperti itu ya. Hadisnya dua, nanti di kitab induk akan kami tampilkan sebagai penguat seperti itu. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Warawa Ad-Darimi, ya telah diriwayatkan dari Ad-Darimi. Ini Imam An-Nawawi berkata, bi isnadihi an Humaid Al-A'raj ya. Jadi sanadnya ini dengan sanad dari Humaid Al-A'raj qala man qara'a al-Qur'ana, siapapun yang membaca Al-Qur'an, thumma da'a ammana ala du'aihi arba'atu alafi malakin. Ya, siapapun yang baca Al-Quran kemudian dia berdoa setelahnya itu, maka ya berdoa ya, yaitu berdoa dengan penuh keyakinan, maka doanya itu akan diaminkan ya. Ini arba'atu disebut alafa ya, arba'atu alafa. Kami ulangin, siapapun yang berdoa, siapapun yang membaca Al-Quran seperti itu ya, menghatamkan bacaan Al-Qurannya, selesai membaca Al-Quran lalu berdoa, maka doanya itu akan diaminkan arbatu alafi, akan diaminkan doanya itu oleh 4.000 malaikat seperti itu ya. Nah, itu. Jadi kalau misalnya mau doanya diaminkan oleh 4.000 malaikat, maka ketika sudah habis kita baca Quran atau kita habis murojaah baca Al-Quran, jangan lupa gitu untuk berdoa. Nah, doa di saat itu adalah mustajab ya, karena kita habis beramal sholih seperti itu. Nah, ini kan nanti akan ada yang bertanya nih, benar gak nih gitu? Nah, ya, hadisnya benar gak itu? Jangan-jangan nanti nggak benar. Nah, kalau salah benar atau tidak benar, ayo kita buktikan kepada redaksi hadisnya di kitab Induk Sunan Ad-Darimi tadi ya. Di sini dicontohkan, maaf itu. Nih diriwayatkan dari Imam Ad-Darimi. Imam Nawawi berkata, ayo kita merujuk kepada redaksi induk, kitab induknya. Nah, di sini teman-teman sekalian, telah di kitab kami ini di halaman 819, kitab Sunan Ad-Darimi, di kitab Fadhailil Quran ya, kitab keutamaan Al-Quran, di nomor hadis yang tadi disebutkan di kitab At-Tibyan tadi, di nomor hadis 3481. Sama ya, ini disebutkan di sini rawinya dari Humaid Al-A'raj ya. Itu hadisnya riwayat ini mauquf ya, itu karena berhenti pada sampai kepada tabi'in ya gitu. Qala man qara'a al-Qur'ana tsumma da'a, jadi tidak kami bacakan, ammana ala du'aihi arba'atu alafi malakin ya. Jadi siapapun yang baca Al-Qur'an itu kemudian dia berdoa setelahnya, maka doanya akan diaminkan oleh 4.000 malaikat. Nah, status hadis yang pertama ini hadisnya dhaif. Nah, hanya saja hadis dhaif itu selagi tidak parah, menurut Imam An-Nawawi itu memberikan penjelasan beliau, bolehnya mengamalkan hadis dhaif ketika diamalkan bukan dalam perkara-perkara yang akidah seperti itu, bukan dalam perkara halal haram. Dalam fadilah amal, dalam keutamaan beramal, hadisnya boleh diamalkan. Nah, selanjutnya hadis ini diperkuat gitu.
Meskipun yang pertama ini sanad hadisnya dhaif, tapi diperkuat di hadis yang kedua ini. Hadis yang kedua ini sanadnya sahih seperti itu. Nah, dari perkataan tabi'in ya itu di Ilayya Mujahid, itu Mujahidun disebut ini. Mujahid ini adalah imamnya, muridnya maksudnya, muridnya daripada Abdullah bin Abbas ya. Abdullah bin Abbas bin Abdul Muthalib gitu, ponakan Rasulullah SAW. Jadi murid langsung nih, pakar tafsir. Beliau berkata, "Innama da'awnaka anna aradna an nahtimal Qur'ana wa innahu balagana anna du'a yustajabu inda khatmil Qur'an." Jadi sesungguhnya telah datang undangan kepadaku, kata Imam Mujahid tadi, murid daripada Abdullah bin Abbas, sahabat Nabi radhiyallahu anhu, bahwasanya telah datang undangan kepada beliau itu undangan ini sesungguhnya kami mengundang beliau kata orang yang mengundangnya tadi di sini disebutkan anna aradna an nahtimal Quran. Sesungguhnya kami mengundang beliau, kata yang mengundang Mujahid tadi, untuk kami kepingin menghatamkan Al-Qur'an. Wa innahu wa balaghana. Jadi sesungguhnya telah datang berita kepada kami bahwasanya anna doa yang dibaca itu akan dikabulkan jika dibaca bertepatan dengan setelah inda khatmil Quran, setelah menghatamkan bacaan Al-Quran. Jadi tradisi menghatamkan Al-Quran itu baik yang 3 hari sekali ataupun 7 hari sekali, ada yang mungkin sebulan sekali, 20 hari atau maksimal 40 hari sekali, itu tidak ini ya gitu, tidak bertentangan dengan syariat gitu. Jadi boleh-boleh saja, sebagaimana hadis yang kami sebutkan dalam video sebelumnya. Ya, Rasulullah mendatangi Masjid Kuba setiap hari Sabtu. Nah, lalu apakah yang mendatangi hari Ahad terus disebut bid'ah? Kan enggak seperti itu. Nah, ini selanjutnya Imam Mujahid berkata ya, bagian terakhir daripada riwayat ini, qala bada'u bid'awatin. Nah, kemudian mereka itu berdoa dengan beberapa doa. Nah, itu kan doanya masing-masing kan berbeda-beda tuh. Ya, kalau imamnya baca doa sendiri diaminkan, nanti setelah selesai baca doa, pesertanya bisa berdoa sendiri setelah menghafal Al-Quran. Jadi menghafal Al-Quran baik membaca dalam mushaf ataupun mengulangi bacaan Al-Quran berupa murojaah Al-Quran, berdoalah setelah itu karena doanya mustajab. Ya, waktu itu diaminkan 4.000 malaikat. Hadis pertama dikuatkan dengan hadis pertama ini. Jadi kalau baca hadis jangan cuma satu. Ya, baca hadis itu jangan cuma satu, jadi komprehensif, dilengkapi. Jadi kami sengaja menampilkan dahulu di kitab Al-Tibyan untuk mengkonter ataupun menyangga orang-orang yang menyangka Imam Nawawi mendapatkan hadis yang palsu. Jadi hadisnya tidak palsu. Hadis yang pertama memang dhaif, tapi dikuatkan di hadis yang pertama ini syaratnya sahih seperti itu. Jadi sama, ya redaksi hadisnya itu kalau dimaknakan secara makna itu sama. Jadi siapapun yang membaca Quran, ya kan dihatamkan bacaan Qurannya, lalu membaca atau selesai membaca Al-Quran itu. Hatam di sini maksudnya bukan, bisa juga bermakna 30 juz hatam, ataupun misalnya dalam harian orang bertilawah 1 juz 1 harinya. Setelah dia selesai baca Quran tadi sebelum ditutup, atau setelah ditutup sedekah azim, kemudian dia berdoa, maka doanya insya Allah akan diaminkan oleh 4.000 malaikat. Allah alam bisawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.